Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, silakan kelas Mas Adit siapkan. Siap, Bu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahmad Sobirin, Ahmad Soleh, Ahmad Tabah, Ahmad Yusrin, Ahmad Nurstian, Damar Surya Citana. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, saya akan memberikan motivasi dulu ya. Kita itu yang bisa merubah nasib kita sendiri. Ya. Sekolahnya masuknya bareng, lulusnya bareng, tapi nasibnya itu beda. Itu tergantung pada kalian sendiri. Usaha kalian sendiri beda-beda. Paham ya? Ingat ya, harus berusaha. Tentukan nasibnya kalian masing-masing ya. Sekolahnya bareng, masuknya bareng, lulusnya bareng, tapi nasibnya beda. Itu tergantung pada usaha kalian masing-masing. Langsung kita lanjut untuk materi pada siang hari ini, yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Bab 7 kita akan bahas tentang pernikahan dalam Islam. Pada siang hari ini kita akan bahas materi yang pertama tentang pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, dalil tentang pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Yang keempat, hukum pernikahan. Dan nomor 5, syarat dan rukun pernikahan. Yang nomor 6, hikmah pernikahan. Lanjut. Yang pertama tentang pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Contohnya Mas Fabian, ya, dia melamar Mbak Susan untuk dijadikan istri, ya, suami istri. Dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ketika Mas Fabian dan Mbak Susan sudah menikah, maka hukumnya halal, ya. Nek sebelum menikah, memegang boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sudah menikah, halal. Boleh dipegang, boleh dicium. Itu paham, ya. Perempuan yang bukan maharnya, yang bukan hak dan kewajiban masing-masing. Dan juga dalil pernikahan terdapat dalam surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha. Ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Silakan Mas, coba. Maulana, baca artinya yang keras. Artinya dan diantara tanda-tanda sangatnya ialah dia menciptakan makanan
tujuan pernikahan. Jadi orang yang menikah itu harus punya tujuan. Ya. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif. Tujuannya positif, jangan negatif. Dan yang untuk menikah berbasakina dalam rumah tangga diantaranya untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Lanjutkan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Terus selanjutnya untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, terus untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Selanjutnya terakhir untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Kita nikah harus punya tujuan yang positif, jangan yang negatif. Lanjut hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Paham bukan mahram? Dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah SWT. Nomor 2, mendapatkan keturunan yang sah. Nomor 3, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Nek wis halal boleh berhubungan boleh. Ya, kalau yang nggak nikah khawatirkan dia akan terjerumus pada perbuatan zina, maksiat. Ya. Terus selanjutnya terjalin kerjasama suami istri. Yang terakhir terjalin silaturahmi antara keluarga. Pernikahan adalah ibadah yang paling dibenci oleh syaitan. Kenapa? Niatnya untuk selamanya. Ya, diniatkan untuk selamanya, diniatkan yang positif. Makanya setan itu paling benci melihat orang yang menikah. Ingin menikah? Ingin. Tapi belum punya umur, belum sudah punya kan belum boleh. Menurut agama boleh saja, tapi menurut pemerintah itu tidak boleh. Ada batasan umur. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Bila paham nanti ditanya nggak bisa. Ya, bila paham Pak, tapi ditanya tidak bisa. Silakan. Mungkin ada yang tanyakan tentang materi pernikahan dalam Islam. Ya, Mas Nur Rohim, seberapa Mas? 26. Tambah nilai ya. Berani tanya tambah nilai. Ayo Mas. Apa maksudnya hukum nikah wajib? Tadi asal nikah hukumnya itu apa? Asalnya dasarnya hukumnya apa? Boleh. Bolehnya dan tidak. Nah, ini bisa menjadi wajib. Contohnya gini. Apabila Mas Nur Rohim ini dia usianya sudah 25 tahun. 25 tahun. Terus dia sudah mampu, baik ekonomi, fisik mampu, sehat. Terus dia juga sudah punya calon istri, ya. Dan dia penting, dan dia sudah tidak bisa menahan nafsunya. Nah, maka hukumnya bagi Mas Rohim untuk menikah itu wajib. Karena apa? Sudah mampu, sudah punya calon. Kalau nggak dinikahi dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina, maksiat. Ya Mas Rohim ya, sudah punya calon, sudah mampu, ya segera menikah. Khawatir kalau terjerumus pada perbuatan zina. Dilanjutkan, silakan. Ya Mas, siapa namanya ini Mas Maulana? Absen berapa Mas? 21. Silakan Mas Maulana. Pernikahan di bagaimana hukum nikah muda? Boleh. Yang penting apa? Memenuhi syarat dan rukun menurut agama. Contohnya Mas Maulana umurnya 15.
boleh. Jika rukun dan syaratnya itu memenuhi, boleh atau tidak? Boleh. Tapi tidak diakui oleh negara. Negara membuat undang-undang tentang pernikahan. Batasannya itu umurnya laki-laki dan perempuan itu 19. Ya. Ya dalam agama sah-sah saja, boleh saja. Mau menikah, mau silakan, bisa sah. Tapi tidak diakui oleh negara. Silakan kalian membuat kesimpulan ya tentang materi pada siang hari ini. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit ya. Nanti saya suruh bacakan kesimpulannya masing-masing ya. Silakan kesimpulan siapa ini? Mas Imam. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia di dalam Islam. Tidak sekedar untuk menjauhkan seorang muslim dari perilaku maksiat, namun juga menjadi sebuah jalan membuka kesempatan untuk mendapat kedudukan yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta beribadah lebih giat lagi kepadanya. Ya, intinya gini ya. Pernikahan itu untuk meningkatkan ibadah yang asalnya sholatnya sendirian, sekarang punya sholatnya jamaah sendirian menghadirkan 1 derajat. Kalau jamaah berapa? 27 derajat. Untuk refleksi belajar hari ini, Abdul sudah selesai, tapi banyak dari siswa yang kurang aktif, ya. Saya ceramah di sini, tapi kalian banyak yang belum bisa memahami. Jadi untuk minggu depan nanti kita apa? Mempelajarinya diskusi berkelompok ya. Dan juga bisa meningkatkan pembelajaran pada siang hari ini. Kedepannya bisa menjadi lebih baik. Ada yang tanyakan? Mari kita baca hamdalah sama-sama.